Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Ali dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami berkaitan dengan strategi ganda untuk mengelola resistensi pengguna dalam sistem integrasi bisnis. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Bonivilio Triangelo Deno, rekan saya Herlina Ayuni Sani, dan rekan saya terakhir, Jaidan Naufal Yahya. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Sani. Baik, bisa next slide. Next slide. Bisa. Baik, dimulai dari pendahuluan di mana yang kita tahu bahwa banyak perusahaan saat ini beralih dari sistem tradisional ke sistem integrasi bisnis. Contohnya seperti adanya ERP, kemudian CRM atau SCM. Nah, hal ini tentunya bertujuan untuk menghubungkan berbagai fungsi organisasi agar lebih efisien dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, namun pada faktanya atau pada implementasinya, hal ini menyebabkan adanya resistensi pengguna karena adanya perubahan besar dalam proses kerja, kemudian struktur organisasi, kemudian juga kultur organisasi. Kemudian juga terdapat dua kelompok pengguna utama. Yang pertama yaitu adanya pengguna operasional, di mana pengguna ini dia bekerja pada aktivitas rutin atau secara tidak langsung pengguna ini juga yang melakukan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Dan hal ini pengguna ini berfokus pada efisiensi individu. Kemudian yang kedua itu adanya pengguna manajerial, di mana individu ini berperan dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga dia berfokus pada adanya strategi serta efektivitas organisasi. Tentunya kedua kelompok ini memiliki karakteristik dan kepentingan yang berbeda, sehingga diperlukan strategi untuk mengatasi resistensi mereka dan diperlukan penanganan yang berbeda. Bisa next. Baik, kemudian alasan resistensi pengguna. Menurut teori ekuitas yang dikemukakan oleh Joshi di tahun 1991, resistensi ini muncul ketika pengguna ini merasa perubahan sistem ini tidak adil dan merugikan posisi mereka. Kemudian ada alasan resistensi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adanya kepentingan pribadi, kemudian kedua adanya peningkatan beban kerja, kemudian yang ketiga ada ketidakadilan organisasi. Yang pertama yaitu kepentingan pribadi, di mana pengguna ini merasa adanya ketakutan pada individu mereka. Jadi mereka takut kehilangan kekuasaan, kemudian status otonomi, kemudian keterampilan khusus, dan dia merasa adanya sistem ini merasa perannya ini akan tergantikan oleh sistem baru. Kemudian yang kedua adanya peningkatan beban kerja, di mana pengguna ini harus belajar adanya sistem baru ini. Nah, tentunya hal ini akan menyita waktu mereka, kemudian menyita tenaga, kemudian menyita pikiran mereka untuk mempelajari hal sistem baru ini, dan tentunya akan menghadapi kontrol yang lebih ketat. Kemudian yang ketiga adanya ketidakadilan organisasi, di mana penggunanya juga menganggap adanya sistem baru ini tidak memberikan manfaat sesuai janji. Artinya adanya sistem baru ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, dan uh, mereka berasumsi akan menurunkan responsivitas atau tidak keadilan bagi pengguna. Bisa next. Kemudian perilaku resistensi. Nah, perilaku resistensi ini muncul ketika pengguna ini tidak menerima adanya perubahan yang ditimbulkan adanya implementasi sistem. Nah, jadi melalui resistensi ini dapat berupa tindakan atau sikap yang menghambat proses perubahan, dan hal ini akan berdampak negatif pada produktivitas, kemudian kualitas pekerjaan, biaya operasional, hingga keselamatan kerja. Nah, bentuk penghambatan ini bisa disebut juga dengan sikap destruktif. Nah, sikap resistensi ini terbagi menjadi tiga jenis utama. Yang pertama ada non-destruktif.
di mana pengguna ini menghindari adanya penggunaan sistem baru. Dan ditunjukkan dengan adanya sering absen, kemudian meminta pindah lini kerja, kemudian juga bahkan mengeluh ke sesama rekan kerja yang lain. Kemudian yang kedua ada destruktif aktif. Jadi pengguna di sini secara langsung menolak adanya sistem baru ini dengan cara dia menyabotase proses kerja, kemudian juga melancarkan protes serta menolak bekerja sama. Jadi secara tidak langsung mereka terang-terangan menolak adanya perubahan, menolak adanya sistem baru ini. Kemudian yang ketiga adanya destruktif pasif, di mana pengguna ini dia lebih ke secara tidak langsung menolak, tapi eh, secara tidak langsung menolak, tapi dia juga memberikan sikap-sikap yang memberikan sikap-sikap negatif adanya sistem baru tersebut. Nah, contohnya seperti dia mengabaikan tugas, kemudian melakukan kecerobohan, bahkan dia tidak ingin atau enggan belajar keterampilan hal baru. Bisa next. Nah, terdapat alasan utama penolakan adanya resistensi, di mana yang pertama itu ketidakadilan pelaksanaan dari individu. Hal ini berfokus pada kerugian pribadi. Jadi, pengguna ini menolak atau bahkan dia takut adanya kehilangan hal-hal yang sudah dimiliki, seperti kehilangan jabatan, kehilangan status, bahkan otonomi kerja. Dan dia juga merasa tidak aman dengan melakukan pekerjaan sehari-hari seperti itu. Dan akan berakibat pada penurunan hasil atau penurunan output dari bisnis tersebut. Kemudian yang kedua ada ketidakadilan pelaksanaan dari individu, di mana hal ini berfokus pada peningkatan upaya, di mana pengguna ini menolak karena merasa adanya perubahan ini akan menuntut usaha lebih tanpa imbalan yang setara. Jadi saat tidak langsung mereka harus meningkatkan keterampilan kerja yang lebih tinggi, terus dia juga harus menyita waktu, tenaga, pikiran untuk belajar hal baru, tapi dia merasa imbalan ini tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ketidakadilan pelaksanaan dari pandangan organisasi. Hal ini berfokus pada kerugian organisasi. Nah, pengguna di sini menolak dengan adanya sistem baru ini karena uh, mereka menilai bahwa adanya perubahan ini akan merugikan organisasi dan mereka juga berasumsi bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Dan mereka juga berasumsi bahwa hal ini akan menurunkan responsivitas bisnis. Bisa next. Kemudian yaitu strategi untuk mengelola resistensi. Terdapat strategi untuk mengelola resistensi ini menurut beberapa ahli, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada direktif, yaitu direktif ini manajemen berpartisipasi aktif, di mana tujuannya itu untuk memandu adanya sistem baru. Kemudian juga hal ini akan berdampak untuk mengurangi ketidakadilan yang dirasakan. Nah, dapat dilakukan dengan adanya mengikuti pelatihan, kemudian juga mengklarifikasi adanya definisi pekerjaan. Kemudian yang kedua adanya partisipatif, di mana hal ini pengguna atau karyawan ini ikut dilibatkan dalam pembentukan sistem baru ini. Nah, tujuannya itu untuk mendorong adanya rasa kepemilikan dan komitmen organisasi dengan adanya keterlibatan tersebut. Nah, strateginya yaitu dengan melibatkan karyawan dalam pengembangan sistem, kemudian adanya komunikasi dua arah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung, di mana hal ini manajemen ini akan menyediakan moral, sumber daya, dan dukungan untuk membantu karyawan untuk menyesuaikan diri. Yaitu contohnya seperti ketika karyawan mengikuti pelatihan, nah manajemen di sini memberi support system secara tidak langsung seperti itu. Kemudian yang keempat ada koersif, yaitu tindakan memaksa atau memaksakan, di mana sebenarnya gaya manajemen ini sebagai last option atau apa ya, pilihan terakhir ketika ada sekelompok yang mereka itu enggan atau menerima hal sistem baru ini, di mana tujuannya untuk memaksakan perubahan secara cepat dan efektif pada kelompok kunci yang menolak. Nah, strateginya yaitu dengan adanya ancaman kehilangan pekerjaan, kemudian penghapusan promosi pekerjaan dan lain-lain. Bisa next.
Kemudian terdapat perbedaan antara pengguna manajerial dan operasional dari sifat tugasnya, yaitu dari pengguna operasional, mereka itu sistem kerjanya itu bersifat berulang dan secara berkala, di mana pengguna operasional ini sudah secara tidak langsung sudah template ya dalam melakukan pekerjaan. Nah, sedangkan untuk manajerial dia lebih bersifat ad hoc atau tidak terstruktur atau bisa dibilang lebih mungkin fleksibel seperti itu. Karena hal ini juga akan melibatkan pengambilan keputusan. Kemudian untuk fokus utama dari operasional yaitu adanya efisiensi penggunaan sumber daya serta adanya kualitas hasil kerja individu tersebut. Kemudian sedangkan untuk pengguna manajerial dia lebih ke berfokus pada efektivitas pencapaian tujuan bisnis. Apakah dengan adanya sistem baru ini tujuan bisnis ini sudah tercapai atau belum seperti itu. Kemudian untuk tanggung jawab kunci, di mana untuk pengguna operasional dia menyelesaikan pekerjaan harian sesuai prosedur standar atau pengguna operasional ya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP-nya seperti itu. Sedangkan untuk pengguna manajerial dia lebih ke mengalokasikan, kemudian mengendalikan sumber daya serta adanya mendukung strategi. Kemudian untuk penggunaan ES atau Enterprise System dalam sisi pengguna operasional, dia lebih ke memproses data transaksional, baik data yang masuk ataupun data yang keluar. Sedangkan untuk pengguna manajerial, dia lebih ke mengendalikan sumber daya tersebut serta membantu untuk membuat keputusan. Kemudian untuk orientasi dari pengguna operasional ini tentunya bersifat individu. Jadi dia lebih memikirkan manfaat individu tanpa memikirkan bisnis tersebut gitu. Kemudian untuk pengguna manajerial ini dia lebih orientasinya ke bisnis secara keseluruhan. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih waktunya Sani. Di sini saya akan melanjutkan tentang kerangka resistensi pengguna terhadap sistem integrasi bisnis, di mana di sini kita terdapat kotak paling kiri yaitu reason of resistance, di mana ini adalah alasan dasar kekhawatiran tentang interaksi dengan sistem baru. Jadi pengguna baik pengguna manajerial atau pengguna operasional ini menjadi motivasi uh, berubahnya dari perilaku penolakan. Jadi perilaku penolakan itu terdapat di kotak bagian tengah. Karena perilaku penolakan ini bermacam-macam seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, di mana itu bisa sabotase, kemudian keluhan, tidak hadir dalam pelatihan ataupun kecerobohan dalam kesalahan kerja. Nah, reason of resistance ini juga akan menyediakan sumber dari eh, strategi untuk pengelolaan resistance, di mana eh, ketika kita membuat strategi tentu kita harus tahu alasan dari penolakan-penolakan yang ada. Jadi kita sejatinya perlu mengetahui. Jadi kita bisa membuat strategi yang tepat seperti yang tadi melalui strategi non destruktif atau eh, dalam mengendalikan dari si penolakan tersebut. Nah, ketika strategi ini telah dibuat, maka itu harapannya dapat merubah dari perilaku resisten yang destruktif tadi. Jadi, ketika resisten tadi sudah dikelola dengan baik atau dikontrol dengan baik, maka harapannya bisa memberikan efek terhadap uh, benefit kepada enterprise, hadirnya enterprise system tersebut. Jadi, untuk fokus dari studi ini yaitu membedakan pola resistansi yang berbeda antara pengguna operasional dengan manajerial seperti itu. Bisa di next. Nah, di tahap selanjutnya itu kita menggunakan metode DLP, di mana adalah teknik penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan pendapat para ahli secara sistematis guna mencapai konsensus tentang suatu isu permasalahan atau prediksi di masa depan. Konsensus ini adalah kesepakatan bersama, di mana penulis-penulis nantinya akan diberikan sebuah daftar yang akan mereka diskusikan untuk mencapai kesepakatan dari setiap alasan penolakan, terus kemudian perilaku penolakan ataupun strategi yang untuk dihadapi dari penolakan tersebut. Untuk metode DLP terdapat 4 fase, yaitu fase validation dan expansion, di mana
panelis diberikan daftar awal sejumlah 10 alasan, 12 perilaku, dan 18 strategi, yang kemudian panelis menambahkan apa yang kurang dari daftar tersebut, dan di selanjutnya yaitu dikelompokkan menjadi 14 alasan, 15 perilaku, dan 24 strategi. Untuk tahap selanjutnya yaitu refinement, di mana ini adalah tahap perbaikan. Panelis meninjau dan menghapus item yang kurang penting dan menjadi 11 alasan, 13 perilaku, dan 14 strategi. Nah, pada akhirnya di situ kita dari panelis dapat menyimpulkan bahwasannya setiap alasan, setiap perilaku atau strategi itu merepresentasikan kenyataan yang ada di organisasi tersebut. Ketika dan tahap selanjutnya yaitu ranking, di mana ini adalah pengurutan setiap alasan ataupun perilaku atau strategi, setiap item-item yang ada. Di sini panelis meranking atau mengurutkan tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kali, dan menggunakan uh, metode analisis Kendall's V yang menunjukkan tingkat moderat atau tinggi. Itu nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Dan tahap reflection, di mana ini adalah tahap akhir, di mana panelis memberikan pendapat deskriptif yang mampu menjadi alasan dasar untuk mendukung hasil dari rankingan tadi. Seperti itu. Untuk slide berikutnya, bisa di next. Nah, di analisis Kendall ini, analisis Kendall adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kesepakatan atau konsensus di antara beberapa penilai terhadap sejumlah objek atau item yang sama. Nah, nilai W ini berkisar antara 0 sampai 1, dan nilai W sama dengan 0 itu tidak ada kesepakatan, dan nilai W sama dengan 1 itu kesepakatan dianggap sempurna, seperti itu. Dan panel DLP ini untuk komposisinya 4 pihak operasional, 4 pihak manajerial, dan 12 manajer proyek. Ini pemilihannya tidak asal-asalan karena 4 pihak operasional ataupun manajerial ini dianggap seimbang, jadi mewakili setiap suara yang ada. Nah, 12 manajer proyek ini yaitu seorang panelis yang dianggap ahli dalam enterprise system. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Filio. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang dibahas di dalam artikel, di mana dalam hasil penelitian ini memuat beberapa tabel yang mencakup hasil penelitian, di mana tabel ini dimulai dari tabel analisis resistensi pengguna, kemudian ada sikap dari pengguna, dan juga terakhir nanti ada pembahasan untuk tabel analisis strategi dari mengelola resistensi dari pengguna terhadap enterprise system ini. Nah, untuk tabel pertama ini, jadi setelah dilakukan pengumpulan data pada tahap-tahap sebelumnya dengan menggunakan metode penelitian DLP dan juga beberapa fase pengumpulan data hingga pada tahap akhirnya itu terkumpul data yang menjadi data akhir dan digunakan untuk dianalisis melalui analisis Kendall-Sue yang sempat disebutkan sebelumnya juga. Di mana di dalam tabel pertama ini menyajikan alasan-alasan atau item dari alasan resistensi pengguna terhadap penggunaan enterprise system. Di dalam tabel ini memuat 11 item atau 11 alasan yang telah diverifikasi atau telah dilakukan melalui pengumpulan data sehingga menghasilkan 11 alasan yang menjadi prioritas dari resistensi pengguna terhadap enterprise system ini. Nah, di dalam data ini bisa dilihat bahwa kelompok yang menjadi peserta atau yang diuji di kelompok pengguna operasional dan juga pengguna manajerial. Pengguna operasional itu pengguna yang berhubungan atau berinteraksi langsung terhadap sistem. Sedangkan pengguna manajerial itu merupakan pengguna biasanya itu para manajer yang berfungsi untuk memberi atau mengambil keputusan terhadap keberlangsungan sistem tersebut. Nah, dari data ini juga memuat angka-angka dan
tahapan dari RAN 1, RAN 2, hingga RAN 3. Untuk angka-angka ini merupakan skor tertinggi dari penilaian yang diberikan oleh para panelis. Untuk analisis skandal pada bagian terakhir dari tabel ini, itu memuat angka-angka atau rata-rata akhir dari analisis-analisis ini, dari alasan-alasan ini. Nah, di bagian akhir ini terlihat bahwa analisis skandal ini angkanya mengalami peningkatan dari setiap RAN, dari RAN 1 hingga RAN ketiga. Nah, dengan adanya peningkatan ini, itu dipengaruhi bahwa pada RAN 1 ini, itu awalnya para panelis itu menilai eh, resistensi pengguna ini itu berdasarkan pemahaman dan juga pengalaman mereka terhadap penggunaan enterprise system ini. Kemudian di tahapan kedua atau run kedua itu mulai ada sharing discussion atau berbagi pengalaman antar para panelis sehingga pemahaman mereka mulai terbentuk kesepakatan bersama atau konsensus. Dan pada tahapan terakhir ini atau run ketiga ini para panelis ini melakukan studi atau melakukan diskusi mendalam terkait dengan pendalaman kasus dengan mempresentasikan kasus sehingga pemahaman dari para panelis ini bisa mencapai tingkat konsensus yang agak tinggi. Terlihat dari uh, hasil analisis dari angka Kendall ini yang pada pengguna operasional itu meningkat dari 0,256 hingga pada tahap run ketiga itu mencapai 0,664. Begitu, begitu juga dengan pengguna manajerial yang semula pada RAN 1 itu berada di kisaran 0,214 hingga pada RAN ketiga itu mencapai tingkat atau sebesar 0,673. Nah, angka ini itu sudah mendekati tingkat konsensus yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tingkat konsensus itu mencapai angka 1 dari analisis Kendall ini. Sehingga analisis ini telah mencapai kesepakatan yang mendekati angka 1 ini. Sehingga konsensus yang atau kesepakatan bersama dari data-data ini itu telah terbentuk sehingga pada run ketiga ini bisa dilihat juga pada bagian yang saya tandai, ini merupakan alasan kuat dari alasan-alasan yang telah dipilih oleh para panelis atau yang telah dinilai oleh para panelis. Nah, dari alasan yang saya tandai ini terdapat 3 dari pengguna operasional dan juga 3 dari pengguna manajerial. Di pengguna operasional terdapat alasan yang kuat yaitu kehilangan keterampilan khusus, kemudian ada memerlukan lebih banyak waktu untuk bekerja dan juga responsivitas terhadap penggunaan sistem ini menurun. Nah, hal ini diakibatkan karena dengan penerapan sistem ini, dengan penerapan sistem enterprise ini, itu berpengaruh terhadap pengguna langsung atau operasional dari perusahaan, di mana mereka pastinya memerlukan waktu untuk beradaptasi, menyelesaikan alur-alur yang ada, kemudian mempelajari lagi, dan juga pastinya uh, keterampilan juga berpengaruh terhadap penggunaan sistem ini. Para pengguna biasanya terbiasa dengan sistem sebelumnya, tetapi dengan adanya penerapan enterprise system ini, mereka malah perlu waktu untuk mengasah lagi keterampilan mereka dari pengguna sistem sebelumnya. Di mana sistem sebelumnya ini mungkin keterampilan mereka bisa dibilang sangat baik, tetapi dengan penerapan enterprise system ini atau penggunaan enterprise system ini malah keterampilan mereka malah menurun atau uh, bisa jadi menghilangkan keterampilan mereka dari sebelumnya. Kemudian untuk pengguna manajerial ini terdapat 3 juga, di mana ada alasan kehilangan pekerjaan, kemudian kehilangan keterampilan khusus, dan juga memerlukan waktu banyak untuk bekerja. Nah, kalau untuk pengguna manajerial ini karena mereka memiliki keahlian dalam pengambilan keputusan dengan kemampuan mereka yang sebelumnya dikaitkan dengan keterampilan pengambilan keputusan dan mereka tidak berhubungan langsung dengan pengguna sistem ini sehingga mereka takut ketika nanti mereka tidak memiliki keahlian lagi dalam pengambilan keputusan dan keahlian mereka ini digantikan atau bisa jadi berdampak pada kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, daripada hal-hal yang dibahas dalam tabel ini, kemudian ada
hal yang menyoroti dari pengguna manajerial ini, di mana mereka memastikan bahwa keraguan akan penggunaan enterprise system ini itu benar-benar tidak memberi manfaat. Kemudian ada juga penurunan kemampuan responsif bisnis selama masa perubahan dan kesulitan dalam mengolah perubahan bisnis. Untuk poin pertama, di sini para manajerial ini mereka tidak yakin terhadap pemberian atau penggunaan sistem enterprise system ini secara langsung. Mereka merasa bahwa manfaat yang diberikan sistem ini baru memberikan dampak langsung. Dan juga mereka merasa bahwa dalam menelusuri fungsi pelaporan yang rumit, mereka memiliki sifat yang kurang sabar. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa sistem pelaporan yang terdapat dalam enterprise system ini, yaitu ERP, itu memiliki kekurangan yang menghasilkan terlalu banyak laporan yang tidak perlu ditinjau dan juga dapat membuat mereka itu kesusahan atau mencegah mereka untuk menyusun format dari mereka sendiri gitu. Kemudian untuk poin kedua dan ketiga ini, karena dengan adanya implementasi enterprise system ini biasanya disertai dengan perubahan operasional dan struktural yang membutuhkan waktu lama dan juga biaya yang cukup besar. Nah, biasanya dalam sistem manajerial ini, mereka dipengaruhi oleh adanya resistensi dari pengguna terhadap sistem yang diterapkan. Nah, biasanya ketika ada keluhan dan perilaku buruk pengguna terhadap sistem baru ini, itu dapat mempengaruhi persepsi manajer dan juga menurunkan nilai sistem yang dirasakan dari penggunaan sistem ini secara langsung. Nah, dengan adanya kesulitan-kesulitan ini, itu dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan juga respon terhadap bisnis itu bisa berubah. Next. Selanjutnya untuk tabel kedua tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa di tabel kedua ini, di dalam tabel kedua ini memuat perilaku dari resistensi pengguna yang sudah diverifikasi juga. Terdapat 13 perilaku dari resistensi pengguna, dan untuk penilaian-penilaian tadi sama seperti sebelumnya di tahapan RAN 1, RAN 2, dan RAN 3. Kemudian dari tahapan-tahapan ini diperoleh hasil analisis skandal yang meningkat dari tahapan pertama hingga tahapan ketiga. Nah, dalam peningkatan ini dipengaruhi oleh hal-hal yang sama seperti di tabel pertama, dan juga dalam tabel perilaku resistensi pengguna ini skor-skor yang dinilai itu skor-skor tertinggi, sehingga terdapat 3 alasan pada pengguna operasional dan 3 alasan dalam penggunaan manajerial secara kuat yang menjadi dasar kenapa termunculnya perilaku resistensi ini. Dan dalam penggunaan operasional terdapat 3, yaitu meminta pindahan pekerjaan, kemudian sengaja merusak proses kerja dan menunjukkan kemarahan serta melakukan protes. Sedangkan pada pengguna manajerial itu melakukan perilaku mereka itu ditunjuk dengan sengaja merusak proses kerja, kemudian menolak bersama dengan karyawan lain, dan juga mengabaikan tugas kerja. Nah, alasan kuat ini didasarkan pada pengguna operasional di mana mereka menganggap bahwa sistem ini terlalu kompleks untuk dipahami dan alurnya itu benar-benar membuat mereka bingung dalam mengoperasikannya. Sedangkan dalam pengguna manajerial ini mereka merasa bahwa implementasi dari sistem ini itu masih belum memiliki manfaat, dan mereka biasanya mengusulkan perubahan sistem atau bahkan melakukan pergantian proyek dan mengungkapkan perasaan negatif mereka dalam rapat. Next. Selanjutnya untuk tabel yang terakhir itu tabel strategi mengolah resistensi. Sekilas saja di dalam tabel ini berbeda dengan tabel-tabel sebelumnya. Di tabel ini untuk menilai skor dari pengguna itu dilihat dari skor terendah. Kenapa? Karena dalam tabel strategi ini yang dilakukan oleh para panelis itu melakukan peringkatan, bukan melakukan penilaian. Jadi peringkatan yang dilakukan ini itu dinilai dari yang paling baik hingga paling buruk. Sehingga hasil yang diperlukan itu hasil yang terendah. Dan dalam hasil ini terdapat 3 bagian pengguna operasional dan juga 3 bagian dari pengguna manajerial yang menjadi strategi yang cocok untuk masing-masing kelompok ini.
Untuk pengguna operasional itu terdapat menjelaskan gambaran umum sistem dan perubahan bisnis, kemudian melatih ulang karyawan dan juga memberikan pemahaman akan pekerjaan. Sedangkan untuk pengguna manajerial itu memberikan strategi seperti panduan dan dalam mengolah perubahan, kemudian memberikan peran utama kepada pemimpin opini, melibatkan karyawan dan juga memberikan informasi. Dengan adanya strategi ini pastinya akan memberikan efektivitas bagi keberlangsungan atau penerapan dari penggunaan sistem ini. Next. Oke, selanjutnya strategi Anda untuk sistem integrasi bisnis. Di sini sebenarnya dibahas itu implementasi dari penggunaan sistem ini. Nah, dari sini terdapat dampak, kemudian masalah, hingga nanti strategi keberhasilan implementasi dari enterprise system. Dalam dampak yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dampak yang diberikan itu berkaitan dengan pengguna secara langsung, karena pengguna merasakan bahwa sistem ini masih kesulitan untuk dioperasikan dan juga membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan untuk masalah resistensi dan adaptasi, biasanya pengguna itu terkurang motivasinya berkurang ketika menghadapi penggunaan sistem baru ini. Untuk peran manajer dalam proses perubahan, manajer di sini berperan untuk memberikan keputusan mereka, dan mereka perlu untuk terlibat langsung dalam proses penerapan dari sistem ini. Serta komunikasi perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan dan juga memberikan manfaat yang tepat dalam penerapan enterprise system ini. Dan terakhir, strategi keberhasilan implementasi ini itu berdasarkan dua strategi yang tadi sudah dijelaskan juga, bahwa dalam pengguna operasional itu diperlukan penerapan strategi direktif dengan melakukan pelatihan karyawan, kemudian memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan penggunaan sistem ini. Kemudian untuk pengguna manajerial itu perlukan strategi partisipatif, di mana dengan melibatkan para manajerial ini atau para manajer ini dalam proses bisnis sejak tahap implementasi dan proses penerapan dari sistem ini, sehingga dapat mengurangi resistensi yang terjadi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan di mana terdapat perbedaan signifikan antara resistensi pengguna operasional dan pengguna manajerial. Kemudian pengguna operasional itu dia menolak karena kepentingan pribadi dan beban kerja tambahan. Dan untuk pengguna manajerial menolak karena kekhawatiran manfaat organisasi dan kompleksitas perubahan bisnis itu akan terjadi karena ada efek dari penggunaan enterprise system tersebut. Nah, untuk strateginya, strategi direktif cocok untuk pengguna operasional, pelatihan intensif, arahan yang jelas, dan pengawasan langsung. Untuk strategi partisipatif cocok untuk pengguna manajerial, pelibatan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi terbuka. Nah, penerapan strategi ini tidak bisa dilakukan satu strategi saja, tetapi perlu dua strategi di mana untuk membantu menyeimbangkan kebutuhan kedua kelompok. Nah, untuk dukungan manajemen puncak juga perlu karena komunikasi efektif sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem. Jadi pada akhirnya kita harus tahu alasan yang terjadi, kemudian perilaku yang membuat itu enterprise system itu ada, kemudian strategi yang tepat untuk memitigasi dari penolakan enterprise system itu harus dikendalikan seperti itu. Jadi pada akhirnya saya kembalikan ke Elio selaku moderator. Terima kasih. Baik, sekian paparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.